Kepada Bapak Ibu Guru SDN 3 yang berbahagia, Alhamdulillahirrahmanirrahim, syukur kepada Allah SWT atas segala limpah nikmatnya. Bapak Ibu semua, pada hari ini kita melaksanakan satu kegiatan ya. Pas ini adalah observasi kinerja kepala sekolah yang nanti dampaknya juga kepada guru dan siswa. Sebelum saya memaparkan presentasi, ngapunten Mas Eko. Kemarin di RHK saya mengambil komunitas belajar, di mana di dalam komunitas belajar itu penekanannya adalah bagaimana kepala sekolah selaku pemimpin pelajaran di sekolah itu dapat menggerakkan komunitas belajar di sekolahnya dalam rangka meningkatkan guru kualitas mengajarnya. Itu RHK-nya. Jadi Bapak Ibu ngapunten nggih, karena pemaparan saya sambil berdiri biar nyantai nggih. Bapak Ibu ngaten ini langsung bahwa komunitas belajar yang saya bahas nanti adalah khusus yang ada di sekolah. Jadi komunitas belajar itu Bapak Ibu ada 3 di dalam sekolah, antar sekolah itu yang Bapak Ibu laksanakan setiap hari Sabtu itu, dan juga komunitas belajar melalui daring atau melalui PMM. 3-tiganya ini sama-sama komunitas belajar. Bapak Ibu, sebenarnya kita itu sudah melaksanakan komunitas belajar itu sudah lama. Bahkan kalau saya tilik ke belakang, ketika saya baru di sini itu sudah jalan. Karena sejalan dengan saya guru penggerak kemarin, terus kegiatan-kegiatan yang dapat menggerakkan kolaborasi guru kan kemarin sudah saya laksanakan terus. Termasuk setelah saya lulus guru penggerak diikuti Bu Dwi. Bu Dwi juga terus menggerakkan komunitas belajarnya. Setelah Bu Dwi lulus terus Mas Gres. Sebenarnya ini sudah kita kerjakan komunitas belajarnya dan rutin ya, setiap rutin. Cuman Bapak Ibu ada 2 PPT atau materi yang akan saya sampaikan. Kita sudah melaksanakan tapi konsep-konsepnya kadang belum tahu. Karena ini pas observasi kaitan pembelajaran, nanti saya paparkan dulu tentang konsep komunitas belajar itu apa, manfaatnya apa dan sebagainya. Setelah selesai ini, baru saya paparkan apa yang sudah kita laksanakan komunitas belajar di SDN 3 dan rencana apa yang akan kita laksanakan pada semester 1 ini. Bapak Ibu, jadi komunitas belajar kita itu sebenarnya dalam rangka ini Bu, meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi apapun yang kita laksanakan, diskusi, praktek baik, aksi nyata dan sebagainya sudah ini dalam rangka ini. Kenapa kita harus kolaborasi? Nah ini Bapak Ibu, ini kita belajar konsep dulu, karena sudah kita laksanakan tapi konsepnya kita nggak paham. Komunitas belajar guru di sekolah merupakan satu kelompok atau komunitas yang terbentuk di lingkungan sekolah, sama seperti kita, yang bertujuan untuk, tujuannya kita kemarin untuk melaksanakan sampai 2 tahun ini kan gantian terus pengetahuan, keterampilan dan kemampuan guru dalam proses mengajar. Intinya nanti adalah di Bapak Ibu meningkat proses mengajarnya. Sedangkan tujuan komunitas belajar itu ada ini Bapak. 1, mengedukasi anggota komunitas kita semua. Yang kedua, mendukung merancang interaksi kolaborasi. Bapak Ibu mau tidak mau komunitas itu tidak bekerja sendiri, cuma kolaborasi. Mana yang sekiranya mendapatkan up-to-date ilmu kita keluarkan, mana yang sekiranya belum bisa kita keluarkan. Terus yang ketiga, membina anggota kelompok, mengajak anggota kelompok untuk mulai belajar. Nah ini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya target suruh belajar sendiri dengan ditarget dengan kelompok, saya yakin beda. Kalau sudah kelompok, Bapak Ibu nanti akan termotivasi, tergerak. Tetapi kalau sendiri kecil kemungkinan. Maka di sini mendorong anggota dengan mempromosikan pekerjaan dari anggota saling berbagi dan diskusi. Bapak sudah ya, kita saling berbagi diskusi, mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan oleh komunitas dalam pekerjaan sehingga berdampak pada hasil belajar murid.
Jadi sekali lagi tujuannya kita itu bukan kita pintar, enggak. Tujuannya itu tetap ke mengajar, kemudian ke murid. Terus selanjutnya manfaat ada 5 ya. Jadi kita kemarin belajar tentang Kombel ini ada 5. Pertukaran pengalaman praktek baik. Terus serum, pas kita ada guru penggerak, kita tukar. Apa yang didapat ilmunya tukarkan ke temannya. Terus begitu. Apa yang kemudian kita tukarkan. Kedua, peningkatan profesionalisme apa sebagai guru. Jadi kita berkutat sebagai guru, kita profesional sebagai guru gimana? Dan yang paling penting adalah bahwa profesi guru ini tidak stagnan. Setiap hari kita akan belajar dengan ilmu yang baru, dengan perkembangan yang baru. Pengembangan keterampilan untuk keterampilan mengajar kita, keterampilan menguasai anak didik kita di dalam kelas belajar. Motivasi dan dukungan dan kelima adalah kolaborasi. Ini adalah manfaat. Selanjutnya Bapak Ibu, apa peran komunitas belajar dalam IKN? Ini langsung kita menuju IKN. Jadi kita itu sekarang sudah di IKN Bapak Ibu. Kita jangan melihat ke depan, melihat ke depan. Ini langsung tertuju IKN. Implementasi kurikulum merdeka. Maka komunitas belajar ini mau tidak mau itu harus. Tidak akan mungkin IKN ini berhasil tanpa kolaborasi dengan rekan sejawat. Apa ini perannya? Memfasilitasi agensi ya, masukan monggo, usulan monggo, sanggahan monggo. Tidak apa-apa. Kombel itu begitu. Bukan kombel satu arah, itu bukan kombel ya. Umpama yang jadi pemateri saya harus pokoknya saya terus, yang pematerinya masuk itu yang lain tidak. Kombel yang namanya diskusi itu bersama. Bukan sampai bagi keilmuan dan berkarya. Tidak hanya diskusi, tidak hanya berpikir, tapi ada karyanya Pak. Jadi kalau kita ngomong saja, rapat saja, konsep saja, tanpa ada karya nanti juga bohong. Wah, saya tidak usah diskusi, tidak usah berbagi, saya akan berkarya. Berkarya saja Pak Bu, tanpa karya. Oke, lanjut. Bapak Ibu, Kombel SD3 ini adalah diskusi yang ada di TMM. Komunitas belajar fokus berdaya yang kita adalah satu wadah bagi guru dan tenaga pendidikan untuk dapat mendiskusikan, berbagi, bergaya serta menyelesaikan berbagai masalah pelajaran yang dihadapi saat IKN sama. Jadi ini sudah sejalan apa yang sudah saya paparkan tadi tentang konsep dan prinsip Kombel. Nah, ini Pak Bu, ini memang Kombel. Kalau ini beneran ini, videonya ada ya. Kita masakan Yate. Itu pada waktu itu ini ya, Yate. Kita belajar tentang pembelajaran diferensiasi. Habis ini kalau nggak salah, Ibu pernah juga diferensiasi. Itu nanti kan ya, sebagai bukti kalau ada komplain dari orang tua. Pertama itu, apalagi modul ajar sekarang ini sebenarnya tinggal ambil, tinggal edit. Saya juga belum buka-buka di PLM yang tentang Kombelnya anti-konflik ini Mas.